yang Oke. select. Bedanya nanti perbedaannya ada di modenya nanti ada mode MMV ya. Oke. Terus juga karena ini sudah turbin, jadi input yang dibutuhkan hanya oksigen aja. Oke, sudah Kalau turbin. misalkan abang mau pakai oksigen portable, ini syarat tekanannya dari 2,7 bar sampai 6 bar, jadi minimal 2,7 atau titik amannya 3 bar aja. Oke. 3 bar. Lalu sini ada holder untuk merapihkan si selang. Nah, ini. Di sini juga ada holder buat kabel. Oke. Oke. Nah, lalu karena ini cockpit sama mesinnya atau layar sama mesin jadi satu kesatuan, Oke. jadi untuk tombol menghidupkan dan mematikannya cukup ada di belakang aja. Jadi Di nggak belakang ada aja. tombol. Nah, di sini ada tombol switch ya. Ya. Jadi di sini hanya ini aja gitu. Karena ini udah satu kesatuan. Gitu. Jadi kalau dari sini nggak bisa, Udah nggak belakang ada, dulu. harus dari belakang gitu. Karena ini nggak ada tombol on off-nya. Ya, Ini sebenarnya buat tombol standby. Start sama standby yang ini. Oke. Gitu. Nah, di sini ada indikator nih Bang, ada indikator bahwa untuk daya input daya input kelistrikannya di sini ada 3. Yang pertama dari listrik PLN, lalu ada baterai internal dan baterai eksternal. Nah, baterai internal itu ada di dalam alat di sini, nah, sedangkan baterai eksternal ada di bawah sini. Oh, ini baterai eksternal. Iya, jadi untuk kalau misalkan ada kebutuhan transport atau misalkan lagi nunggu genset, Iya. itu bisa tahan 4 jam antara baterai internal dan baterai eksternal. Dayanya sama. Ya, beda. Beda Beda Kalau yang kapasitas, ini? cuma nyambung ketika misalkan Ini baterai habis, eksternal dia langsung lempar. backup. Oke, sip. Langsung backup gitu kan. Nah, setelah dinyalakan, ini tampilan pertama. Tadi kan sempat ada alarm, itu alarm tanda bahwa kita masuk di mode standby. Oke. Nah, kalau misalkan ada alarm, cukup di reset aja alarmnya. Di sana ada tombol reset. Oke. Ada tombol reset. Nah, di sini pesan alarmnya. Nah, si dragger itu si mesinnya minta cek perangkat dan sirkuit pernapasan. Jadi si mesin itu nyuruh kita buat ngecek beberapa kalibrasi. Yang pertama cek perangkat di sini. Oke, cek berangkat sih. Lalu cek sirkuit pernapasan. Oke. Nah, sebelum cek perangkat, pastiin semua breathing circuit, semua terpasang aksesoris Tesla sudah terpasang semua. Oke, Gitu. pasangnya juga pasti bener ya. Ya, betul. Oke, sip. Nah, setelah itu di sini ada tombol dan di sini ada blok warna biru. Nah, blok warna biru itu berisi tentang informasi atau instruksi dari si mesin ke user. Oke. Jadi kalau misalkan jadi jangan dihafal kalau bisa, karena udah ada informasi semuanya di alat, jadi cukup dibaca aja. Nah, ini di sini kan pastikan pasien tidak tersambung gitu kan. Lalu cek perangkat, tekan tombol start. Ini kita start. Nah, ketika kita tekan suatu tombol di mana aja, lalu indikatornya berubah jadi warna kuning, dia minta dikonfirmasi. Oh, konfirmnya di sini. Konfirmasinya di situ. Gitu. Nah, setelah itu jangan lihat ke sini, tapi lihat ke sini dulu. Instruksinya apa? Sinyal alarm prioritas tinggi terlihat dan terdengar. Jadi karena ini alat critical care, pengetesan alarm di sini terlihat dan terdengar ya, gitu ya. Lalu tekan tombol iya. Ya. Kita ikutin aja petunjuk. Kita ikutin aja. Selanjutnya di sini sinyal alarm prioritas menengah warna kuning. Nah, terdengar dan terlihat. Jika iya, tekan iya. Nah, di sini alarm prioritas rendah, gitu. Terdengar, terlihat, tekan iya. Nah, di sini alarm akustik tambahan terdengar, tekan iya. Oke. Gitu kan? Sirkuit pernapasan terpasang, tekan iya. Ya, kalau udah bener ya. Ya, HME atau humidifier aktif terpasang, tekan iya. Oke. Tes selang terpasang, Oke, ya. sudah. Di make sure. Lalu di sini ada water trap di sini. Water trap terpasang. Tekan iya. Oke. Nah, setelah itu lalu si mesin otomatis bakal ngecek sistem. Oke, dia bakal Udah bisa ditinggal buat ekspirasi. sambil nyiapin perangkat-perangkat lain. Ini siapa? Nah, ini indikatornya kalau misalkan berhasil cek sistemnya di sini. Sudah hijau semua. Oke, sip. Nah, setelah itu baca lagi di sini bakal kita geser ke cek pernapasan. Cek sirkuit pernapasan. Oke, sekarang. Nah, di sini bisa. Tujuannya untuk Tujuannya kalau di sini buat ngetes apakah ada kebocoran Oke. atau ada resistansi gitu. Nah, di sini itu kan ada 2 tipe breathing circuit Ya. indikasi. Ada yang koaksial ya. Ya. Ada yang koaksial, ada yang standar. Nah, bisa dipilih dulu
mau kalau misalkan koaksial kita pilih koaksial, kalau karena Ini kita standar menggunakan ya? standar kita standar. Oke. Jangan lupa dipilih juga untuk ukurannya pediatrik dan dewasa. Ini untuk dewasa. Oke, dewasa. Dan di sini juga ada untuk pelembab, bisa dipilih Bang mau pakai HME atau humidifier aktif. Oke, Karena kita kita menggunakan pakai humidifier ya. Kita ini. Tapi biasanya kalau misalkan dewasa sama anak itu udah pakai HME rata. HME. Ya. Biasanya kalau humidifier aktif itu buat bayi biasanya. Lalu setelah ini dibaca dulu, pastikan pasien tidak tersambung, pastikan teslang tidak tersambung. Jadi si mesin itu minta teslang itu dilepas. Iya, betul. Dilepas. Nah, ketika kita tekan start, jangan lupa konfirmasi. Di sini ada perintah lagi, pasang sirkuit pernapasan, tutup port pasien, konfirmasi dengan oke. Nah, jadi dia minta ditutup untuk ngetes kebocoran. Tutup aja pakai tangan ya. Ya, tutup pakai tangan aja. Oke, lagi berlangsung. Tunggu. Sambil ditutup, tahan. Nah, setelah itu ada instruksi lagi, buka port pasien, konfirmasi dengan oke. Ketika dibuka, itu tujuannya adalah ngetes apakah ada hambatan atau resistansi di si breathing-nya gitu. Oh, ini sekarang resistensi, Nah, jadi betul. biarin aja. Betul. Jangan sampai ketutup nih kan. Ya, jangan sampai Dia anggap ketutup. ada resistansi. Betul. Nah, setelah indikatornya sudah dua-duanya hijau, kita kembali ke kolom yang pertama. Oke. Kolom standby. Nah, di mana di sini itu adalah kolom pendaftaran pasien sama pengaturan ventilasi sama pengaturan alarm. Jadi ada 3 di sini yang jadi pengaturan pasien ya, mau pakai jenis terapi apa nih, kita bisa invasif dan non invasif, tube atau NIV. Lalu kita menggunakan admisi pasien atau pendaftaran pasien, mau pakai pasien saat ini, pasien dewasa atau pasien pediatrik, seperti itu, pasien baru dewasa Pasien katakanlah. saat ini tuh apa ya? Jadi pasien sebelumnya, pasien sebelumnya, jadi settingannya tuh nggak dirubah gitu. Oh, pasien yang udah ada maksudnya. Gitu, pasien yang sebelumnya lah intinya. Tinggal lanjutin. Iya betul, tinggal ngelanjutin. Nah ini itu bisa di apa namanya, bisa di on kan. Jadi di sini ada konfigurasi. Konfigurasi, oke. Ini ada konfigurasi. Di sini passwordnya 4155. Nah di sini bisa berdasarkan berat badan. Jadi kita aktifkan berat badannya. Jadi kalau tadi kan cuma kategori pasien aja. Iya. Nah ini bisa ditambahin referensi berat badan. Udah jangan video call gua udah punya istri. Nah gitu. Oke, sip. Ya. Kita katakanlah pakai pediatrik itu minimalnya Gua udah punya istri, jangan video. di 5,2 kilo. Oke. Oke. Apalagi kita pakai dewasa. Nah yang kita atur adalah tinggi badan tapi ideal body weight-nya mengikuti, udah mengkalkulasi. Ya betul. Oke, next. Ini next. Nah, yang ketiga periksa setting. Ada ventilasi setting di sini. Mode-modenya sudah tertampil semua, Satu ya. ya. Dan sudah berurutan dari mulai CMV, AC sampai ke spontan CPAP. Oke. Nah, setelah itu diatur alarmnya. Ini alarmnya, ya betul. Setelah itu start ventilasi. Oke. Jangan lupa ini pastikan si teslangnya itu Pasang terpasang. Gitu. Atau pasang ke pasien. Ke teslang dulu. Oh, nah ini Sebelum dulu. ke pasien harus ke teslang dulu. Oke, terus Gitu. Mulai ventilasi jangan lupa dikonfirmasi. dikonfirm. Oke. Nah, sudah bisa digunakan. Jadi pastikan nilai yang ada di sini itu sesuai sama apa yang kita atur di sini. Oke. Gitu. Itu paling Nah, itu kurang untuk lebih.